ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Buya. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita umat Islam ini menyikapi hari pergantian ini. Maka pada Buya kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita beberapa hari lagi memasuki tahun baru 2025 Masehi. Iya, ya. Ya. Sekarang kita berada pada akhir Desember. Dan tahun baru ini ditandai dengan setiap tanggal 1 Januari. Pergantian tahun dan juga tentu didasarkan adanya tahun karena pergantian waktu dari waktu, khususnya adalah pergantian siang dan malam. Sehingga pergantian waktu ini ya dikelompokkan, ada minggu, ada bulan, dan ada tahun. Dan 1 tahun itu ya itulah 1 kalender. Masalah pergantian waktu ini secara prinsip adalah tentu tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah. Itu adalah tadbirnya Allah, kehendak Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan siang dan malam. Iya, ya. Pergantian siang dan malam, pergantian tahun, itu semuanya adalah berlaku dan terjadi atas kehendak Allah. Dan di dalam Al-Quran juga pergantian waktu itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya manusia bisa mengambil pelajaran. Baik, ya. Dan dengan pergantian waktu itu, di situ manusia bisa mengambil ibrah betapa dahsyatnya tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Maka pergantian waktu ini, sehingga saking pentingnya waktu ini, Allah bersumpah dengan semua tahapan-tahapan waktu. Banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan waktu siang, dan Allah juga bersumpah dengan waktu itu sendiri, seperti wal asri, demi masa. Di dalam Al-Quran seperti ayat yang menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam. Di pergantian waktu, pergantian siang dan malam. Siang dan malam itu kan ya kunci pergantian waktu. Betul, hari demi hari. Maka disebut ya pergantian siang dan malam. La ayat. Itu benar-benar menjadi tanda. Pertama sekali ayat itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan pergantian siang dan malam itu, Masya Allah, kalau kita pikirkan, itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian juga ayat itu apa Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Salah satunya apa? Pentingnya waktu. Ya. Jadi ya waktu kan ini juga ya. Karena pergantian ini apakah umat Islam itu perlu ndak menjaga, karena kan ini kan termasuk hari raya umat lain ya kan. Sekarang
Di dalam masalah pembuatan kalender. Nah, ya, ini kan kalender masalahnya. Iya, betul, ini ya. kalender yang kita akan hadapi ini adalah kalender Masehi yang Ya. ada tahun baru sekarang ini, Iya, betul, ya. yaitu dalam kalender Masehi. Masehi. Di dalam sistem pembuatan kalender ini, kalau di dunia ini sebenarnya ada 3 patokan. Nah, memang ada 3 planet yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Pertama matahari, kedua bulan, ketiga bumi. Nah, 3 planet ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan khususnya umat manusia. Nah, sekarang di dalam menata waktu, membuat perjalanan tahun, karena di sini 3 planet ini kan Iya, ya. saling ya melakukan peredaran ini. Jadi di situ ada bumi memutari matahari. Jadi bumi itu berputar pada dirinya, kemudian dia juga berjalan sambil memutari Matahari. matahari. Nah, satu putaran itu adalah satu Satu kalender. Maka satu putaran satu kalender itu yang disebut dengan satu tahun. Maka orang yang memilih kalendernya adalah berdasarkan perjalanan bumi mengitari matahari, itulah yang disebut dengan kalender Samsia. Maka kalender yang berdasarkan matahari. Tapi di sini bumi ketika berjalan dia diiringi pula oleh bulan. Maka bulan ini mengiringi bumi dia berjalan, dan dia memutari pula bumi. Maka ini ruang angkasa ini indah sekali. Iya, ya. Kalau kita menonton, masya Allah, dia berjalan terus putar itu. Maka satu putaran bulan terhadap bumi itu 1 bulan. Tapi nanti putaran bulan dengan bumi 1 putaran, itulah 1 tahun Komariah. Tapi bulannya, setiap bulannya dihitung dengan 1 kali putaran bulan terhadap bumi. Dan itu ada namanya manazilnya. Jadi ada di dunia ini kalender yang dibuat berdasarkan Samsia matahari. Itulah kalender Masehi. Maka dia kalender Samsia dia itu. Dan itu juga memakai ciptaan Allah. Tidak bisa lepas. Kemudian ada lagi umat di dunia ini yang membuat kalender tahunnya berdasarkan bulan. Maka disebut dengan kalender Komariah. Maka kalender Komariah ini itu adalah kalender yang didasarkan kepada bulan. Maka disebutlah dia kalender Komariah. Dan itu contohnya, yang membuat kalender Komariah itu adalah umat Islam. Itulah kalender Hijriyah. Maka di sini ini 2 ya, ada 3 macam itu kalender itu. 3 macam ya. Ada kalender yang menggabung 2 sistem ini. Sistem Komariah dan Samsia. Dia pakai 2 sistem. Dia gabung. Mereka menjadi sebuah kalender pula, mereka 1 tahun. Itulah kalender China, yaitu kalender Imlek. Jadi sebenarnya beda kita beda lah. Maka ada 3 kalender di dunia ini. Ada kalender Samsia, ada kalender Komariah, ada kalender gabungan Samsia dan Komariah. Itulah kalender Imlek. Cuman saja kita harus perlu tahu, ketika jadi itu kan 1 tahun itu namanya kan. Iya. Tapi ketika mereka membuat dan memberi nama sebuah kalender, pertama nama kalender, yang kedua
dari mana startnya kalender itu? Bulannya bulan apa? Pertama, kalender dia itu tahun satunya itu dari mana dimulai? Karena ada hitungan tahunnya. Kalau kita Qamariyah kan 1446 Hijriah. Tapi kan ada satu dari awalnya kan satu. Iya, ya. Itu menghitung satu itu dari mana? Dan apa dasarnya? Iya, betul ya. Itu harus kita mengetahui itu. Ya. Jadi bagaimana dasar itu ya? Oh dari ya. Qamariyah dan Jadi kita akan Syamsiyah. jelaskan. Kemudian Syamsiyah, Ya. kan matahari, Iya, kalender mazhab matahari. Tapi setiap orang itu kan sistemnya, metode yang dipakai itu adalah metode adalah Syamsiyah. Cuman ketika dia sebuah bangsa, sebuah umat membuat sebuah kalender Syamsiyah untuk jati diri mereka, itu juga mereka punya trik dari mana mereka mulai. Sekarang seperti kalender Masehi. Kan sekarang sudah 2025. Iya. 3 hari. Berarti kan ada satu kan. Tahun satu tahun apa? Kenapa itu kok yang dijadikan tahun satunya? Iya, betul ya. Pasti ada faktor, ada sebab. Yang menolong karena terjadi itu tahun satunya. Itu ada macam-macam faktor yang dijadikan oleh umat ketika mereka membuat kalender tahun satunya itu dihitung dari mana? Apa dasarnya? Dasar. Macam-macam tuh ada di antara umat itu menghitung dari peristiwa-peristiwa sakral yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ada yang berhubungan dengan keyakinan, dengan akidah. Termasuklah salah satunya adalah kalender Masehi. Maka kalender Masehi itu nisbat kepada Al-Masih. Maka kalender ini juga disebut miladi, kelahiran. Berarti mereka menghitung start tahun satunya. Di mana dimulainya kalender? Kenapa mereka sebut Masehi? Hubungannya dengan Masih. Isa Al-Masih. Kemudian hubungannya dengan Isa Al-Masih kan bisa wafatnya, bisa lahirnya, bisa apanya. Sekarang mereka hubungkan dengan apa? Dengan lahir. Maka mereka kasih nama lah miladi. Kemudian kenapa? Apa pentingnya mereka menjadikan kok itu tahun satu dan dikasih nama dengan nama Masehi. Ya. Miladi, milad Masih. Tentu ada hubungan. Barangkali keyakinan mereka. Kenapa itu tahun pertama? Bahwa dibuatlah start kalender ini di tahun terjadi peristiwa kelahiran Isa Al-Masih. Kenapa Isa Al-Masih? Padahal kalau yang lain-lain kan masih banyak tokoh-tokoh. Banyak ya. Nabi Musa ya. Ini ada hubungan dengan keyakinan. Karena itu menurut mereka ini adalah peristiwa penting bagi orang-orang Kristiani. Kelahiran Isa adalah itu kelahiran anak Tuhan, yang mana hadir dia untuk menebus dosa manusia. Dalam konsep mereka, dalam konsep keyakinan mereka. Betul. Karena manusia ini membawa dosa warisan, dan datang Isa untuk menebus dosa. Maka ini adalah peristiwa. Maka mereka jadikan itu adalah nama kalender mereka, dan itu mereka jadikan. Jadi kalender itu erat hubungan kadang-kadang dengan ideologi dan keyakinan. Maka kenapa? Kemudian juga menaruh bulan tahun barunya itu kan untuk bulan pertama. Ya, betul ya. Selesainya 12 bulan, dan kapan terjadi bulan pertamanya? Bulan pertama itu kan tentu tahun baru. Itu ada hubungan juga dengan peristiwa itu. Jadi kenapa Januari bulan pertamanya? Maka kalau kita membuat kalender, apakah harus Januari? Enggak. Kita bisa buat bulan
Kalau umpamanya kita sekarang ingin membuat kalender Syamsiah untuk negara Indonesia. Kita ini kan secara bangsa dan negara tak punya kalender. Iya, ya. Seharusnya kita ini punya kalender. Kalau kalender Masehi itu hubungannya dengan umat Kristiani. Kalau kalender Hijriah itu dengan umat Islam. Tapi kalau kita sebagai bangsa Indonesia, apa kalender kita? Seharusnya kita punya kalender. Kita carilah peristiwa sejarah. Tergantung kita mau pakai Syamsiah atau pakai Komariah. Tak ada masalah. Kalau seandainya umpamanya negara kita ini ingin punya kalender Syamsiah, ya pakailah Januari, Agustus. Tapi kalau kita buat punya kalender jati diri bangsa, kita buatlah peristiwa paling penting di Indonesia. Tentu peristiwa kemerdekaan. Maka bagusnya Pak, orang Indonesia ini punya kalender khusus, namanya kalender kemerdekaan. Maka kalau kita buat kalender, kenapa kalender kemerdekaan? Karena hitung tahun satunya itu dari tahun diumumkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, betul. Ya dari tahun 1. Maka apa? Kalau sekarang tahun berapa sudah berlalu ini? 76 ya, 77. Iya, 77. Kemerdekaan yang 77 kan? Iya. 76. Jadi sudah tahun 76 karena hitungannya dari tahun diumumkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kalender ada masalah. Sekarang kalau kita membuat bulan apa bulan pertamanya kalender kemerdekaan? Tentu bulan terjadinya peristiwa diumumkan kemerdekaan, itu bulan Agustus. Maka Agustus bulan 1. Iya. Jadi kalender itu bukan harus Januari. Iya. Kenapa Januari? Karena ada hubungan dengan keyakinan. Karena itu milik sebuah umat itu, yaitu umat Masehi. Iya, betul ya. Maka kesamaan dengan kalender Hijriah, itu milik umat Islam. Itu kalender milik umat Islam. Kenapa Hijrah namanya? Ya berpatokan kepada tahun pertamanya, yaitu dihitung dari tahun terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tahun itu tahun satunya. Sekarang sudah 1446. Maka artinya Pak, 1446 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian kenapa bulan Muharram? Karena tekad Rasulullah untuk hijrah itu di bulan Muharram. Sekarang tahun Masehi. Kenapa dinamakan Masehi? Karena kena sekarang tahun baru 2000. Karena tahun satunya adalah lahirnya Isa Al-Masih. Kenapa Januari? Karena menurut mereka bahwa 25 Desember lahirnya. Maka 1 Januari itulah perayaan. Maka ditaruhlah oleh mereka di situ. Menurut sejarah juga karena tanggal 1 Januari dihitannya. Kan begitu. Iya. Dalam sejarah. Maka mereka jadikan itu adalah hari Natal 25 peringati lahir, kemudian tahun barunya Januari. Kalau kita membuat tadi kalender kemerdekaan, tentu sekarang baru tahun 70. Kalau mau tahun barunya masuk kapan? Setiap masuk bulan Agustus. Baru tahun baru kemerdekaan. Iya ya. Jadi itu sebenarnya yang tidak dipahami oleh orang teori kalender. Cuman saja secara resmi negara kita mengambil kalender Masehi sebagai kalender negara. Itu kan pilihan sebenarnya. Kalau negara ingin memilih yang lain kan bisa saja. Bisa ya. Maka untuk diketahui bersama, tidak seluruh dunia memakai kalender Masehi, banyak tidak pakai. Tapi mayoritas penduduk dunia memang pakai kalender Masehi. Tapi tidak seluruh. Saya masih ingat beberapa negara tidak pakai kalender Masehi mereka. Mereka punya kalender sendiri. Termasuklah China. Arab Saudi. Termasuklah Arab Saudi. Akte-akte kelahiran apa semuanya itu pakai kalender Hijriah. Jadi ini yang perlu diketahui sebenarnya oleh masyarakat. Kalender ini
bukan sekedar pergantian tahun. Maka umat masing-masing umat menganggap pergantian tahun mereka ya sesuai umat mana. Kalender mereka sendiri. Maka kalau umat Islam, kapan pergantian tahun barunya? Setiap tanggal 1 Muharram. Bukan Januari, karena kalender mereka Qamariyah. Qamariyah itu nama-nama bulannya. Ada Muharram, ada Safar, ada 1 Muharram baru pergantian tahun. Imlek lain lagi. Bukan Januari. Iya, Januari dia. Bukan Januari tahun barunya. Coba lihat nanti di bulan apa tahun Imlek, di bulan apa dia memperingati Imlek. Berarti itu bulan itulah tahun barunya. Jadi ini tidak hal yang mutlak. Oleh karena itu, ya kalau kita ini kan tahun baru karena ini sudah diambil resmi oleh negara sebagai tahun yang dipakai oleh negara dalam menjadwalkan atau hal-hal seluruh manajemen negara yang bersifat waktu. Berarti Buya, bagaimana bermuamalah dengan kalender seperti ini Buya? Jadi bagaimana kita ke umat Islam? Karena ini kan bukan punya umat Islam, sebenarnya punya umat lain. Ya kita tidak menyalahkan umat lain, ada masalah. Karena orang free kok, bebas memilih kalendernya sendiri, membuat kalendernya sendiri. Umat Islam punya, umat Kristiani punya, umat yang lain-lain juga punya. Maka di dunia ini ribuan macam kalender. Setiap umat itu punya kalender. Ini yang penting. Cuma kan seperti umat Kristiani kan mendominasi. Maka di mana-mana orang pakai kalender Masehi ini. Tapi bagaimana kita umat Islam? Dalam masalah pertama memakai kalender Masehi. Bolehkah kita atau haram? Maka ulama fatwanya di sini tak ada masalah. Kalau untuk perkara-perkara duniawi, menghitung, kapan libur, silakan itu pakai kalender Masehi. Kapan nerima gaji, kapan pensiun dari pegawai negeri, itu kan masalah-masalah dunia. Tapi kalau masalah ibadah yang berhubungan dengan waktu, itu kita sudah diwajibkan oleh Allah kita mengikuti kalender Hijriah. Maka tidak bisa kita roba-roba. Umat Islam wajib puasa sebulan dalam setahun. Bulan apa? Kan tidak mungkin bulan Agustus. Walaupun harinya sama, 30 hari juga. Tapi bisa dirubah menjadi Agustus? Tidak bisa. Harus bulan bulan Ramadan. Naik haji haji. Punya wukuf di Padang Arafah setiap tanggal 9 Oktober. Bisa? Tidak bisa lah. 9 Zulhijjah. Maka hal-hal yang bersifat ibadah yang berhubungan dengan jadwal waktu itu harus kita berpegang kepada kalender Hijriah. Tapi kalau memakai kalender Masehi, kalender milik orang lain, bisakah, bolehkah? Tak ada masalah. Tapi untuk masalah-masalah duniawi tadi, hubungan, kontrak, apa segalanya. Jadi sekarang kan nampak itu. Berarti ini kan sebenarnya kalender umat lain. Arti tahun baru menurut mereka. Kalau umat Islam tahun barunya bukan Januari, tapi tahun barunya adalah bulan Muharram. Ya bagi umat lain terserah, tidak ada masalah. Dan itu agama, ya lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka silakan mereka pakai kalender mereka. Kan itu yang jadi perbincangan. Karena tahun baru itu kan dirayakan. Ya betul ya. Dirayakan ya. Maka tentu tahun baru itu dirayakan oleh umat masing-masing yang punya tahun itu. Ya mereka merasa memiliki kalender itu, kalender mereka. Tentu mereka yang merayakannya. Kita umat Islam tahun baru kita bukan tahun Masehi tetapi tahun Hijriah. Maka kalau kita ingin merayakan tahun baru kita, ya tanggal 1 Muharram. Bukan 1 Januari. Jadi di sini kita yang saya ingin berikan pandangan kepada masyarakat yang umat Muslim, maka
umat Kristiani kan merayakan ini tahun baru mereka. Oleh karena itu kita umat Islam menghormati, menghargai, kemudian ya kita tidak mengganggu, jangan sampai mengganggu, apalagi menghalangi, kemudian ya hal-hal yang sifatnya menodai, apalagi apa yang mereka lakukan di tahun baru mereka. Maka kita persilakan mereka dengan leluasa untuk merayakan tahun baru mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Namun tentu MUI menghimbau ya kepada umat Islam, ya tentu tidak ikut-ikut pula merayakan tahun baru. Milik umat lah. Karena kita masing-masing punya identitas. Yang punya orang lain kita hormati, kita muliakan. Tak boleh kita menyakiti. Nanti kita tiba tahun baru kita, ya kita rayakan pula. Dan merayakan tahun ini itu kan ya mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat umur. Karena dengan kita berganti tahun maka bertambah pula umur. Artinya sebenarnya kalau umur itu hakikatnya berkurang, tidak bertambah. Karena semua kita kan yakin semua kita akan mati. Betul ya. Semakin hari berlalu, tahun berlalu, semakin dekat kepada ajal yang sudah ditentukan. Jadi memang umur kita semakin berkurang karena semakin dekat kepada ajal. Tapi peluang masih ada. Bagi orang yang umpamanya menghitung umurnya dengan kalender Masehi, ya juga tak ada masalah. Kebanyakan Masehi ya. Sekarang kan orang kebanyakan Masehi. Dan pemerintah pun menghitung umur kita juga Masehi. Maka seperti Rasulullah SAW. Rasulullah kan wafat umur 63 tahun. Itu bukan 63 tahun Masehi. Itu 63 tahun dalam kalender Qamariyah. Hijriyah. Kalau kita hitung dari Masehi, Rasulullah itu umurnya tidak 63. Barangkali cuma 61. Karena dari kalender Hijriyah dan kalender Masehi itu setiap 22 tahun sekian itu beda setahun. Maka 23 tahun ya. Masehi itu sudah 24 Hijri, 24 tahun Hijriyah itu. Artinya kalau 60 itu ya minimal itu 61 baru. Maka Rasulullah itu 61 bukan 63. Kalau dalam Masehinya kita ini kan begitu. Pensiun kita diukur dengan Masehi oleh pemerintah. Ya tidak ada masalah. Ini kan cuma manajemen, ini administrasi pemerintah dalam menentukan umpamanya umur. Umur berapa kamu pensiun? Kalender apa yang dipakai pemerintah? Ya terserah, kesepakatan saja. Pemerintah menjatuhkan pilihan kepada tahun Masehi. Ya barangkali kelanjutan juga dari Belanda dulu kan. Karena Belanda pakai tahun Masehi. Tahun Masehi. Sebenarnya bebas saja negara itu mau pakai ini, pakai ini. Tapi itu yang sudah resmi negara. Maka sekarang kalau negara ingin merayakan tahun baru, ya tahun baru Masehi. Karena memang itu pilihannya. Itu kan negara kan. Maka kita sebagai umat Islam, kalau kita pakai kalender umat, jati diri umat, masing-masing umat punya kalender. Jadi kalender Masehi ini sekarang di negara ini sudah menjadi general dia sifatnya. Maka ya tidak ada masalah bahwa kita menghitung umpamanya umur dengan kalender Masehi, silakan. Tapi jangan lupakan jati diri kita sebagai umat Islam. Dan untuk kita ketahui bahwa umat Kristiani mereka punya tahun baru ini tentu ada, inilah yang mereka rayakan, inilah hari raya mereka, dan tentu banyak hal-hal yang ritual-ritual yang mereka lakukan di dalam tahun baru ini. Maka kepada umat Islam tentu kita disinilah kita harus mempraktekkan toleransi. Tapi toleransi bukan berarti kita ikut serta, kita melebur, tidak.
Toleransi itu artinya menghormati. Toleransi itu saling menghargai. Toleransi itu tidak saling mengganggu. Namun maka ya kita biarkan mereka dan dan kita jaga keamanan supaya mereka bergembira, ya. Artinya dengan tahun baru mereka. Tapi umat Islam bagaimana? Apakah umat Islam harus ikut? Iya, betul, ya. Maka di sini karena hal itu banyak berhubungan dengan ritual-ritual, ya. Maka di sini kita sudah diberi panduan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma. Di ujung ayat itu lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip ini perlu diapakan oleh umat Islam. Kalau sudah berhubungan dengan akidah dan ibadah, maka masing-masing punya keyakinan dan punya ibadah sendiri dan jangan dicampur adukan. Maka Islam juga tidak menerima akidah dipercampurkan, ibadah dipercampur adukan. Maka di sini para ulama melarang kita untuk ikut-ikutan dalam acara-acara ritual. Ya, ritual-ritual mereka. Kemudian kalau sekedar umpamanya ini pergantian tahun baru, apalagi negara ini memilih inilah tahun kalender negara dan ini adalah perubahan tahun bagi kita, ya silakan saja pergantian waktu itu kan secara prinsip itu semuanya kehendak Allah. Kan tak ada masalah. Ya cuma saja saya menghimbau supaya pergantian tahun baru ini jangan jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, melanggar aturan, apalagi melanggar nilai-nilai agama, hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Jangan disambut tahun baru ini dengan minum-minum yang memabukkan, dengan narkoba, joget-joget, pergaulan bebas. Kemudian itu tidak tepat sama sekali. Mabuk-mabuk, kemudian pesta-pesta, ekstasi dan segala macamnya. Nauzubillah, pesta minuman-minuman keras. Maka kita himbau kepada umat Islam, ya silakan kita bergembira dengan tahun baru. Artinya apa? Umur kita bertambah. Kesempatan hidup masih Allah berikan sampai tahun 2025. Ya kita syukuri dan kita jadikan evaluasi. Ya kalau ada orang menjadikan evaluasi daripada umpamanya ada kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh sebagian umat Islam, daripada anak-anak muda ini keluyuran membuat kegiatan-kegiatan yang negatif, ya betul, yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka ada kadang-kadang masjid-masjid, lembaga-lembaga khusus untuk umat Islam membuat kegiatan-kegiatan yang positif untuk supaya tidak terjerumus anak-anak muda khususnya kepada hal-hal yang tidak dibenarkan. Maka dibuatlah kegiatan-kegiatan positif seperti mabit, seperti umpamanya acara ceramah, ada ta'lim, ada zikir. Sebenarnya itu semuanya bukan berarti meyakini itu adalah harus zikir, enggak. Ini hanya untuk memalingkan, sifatnya mencegah. Karena mereka harus diisi. Kalau tidak isi dengan baik, mereka isi kadang-kadang yang tidak baik. Daripada ada terjerumus mereka kepada yang tidak baik, ya tidak ada masalah. Tapi bukan berarti ada keyakinan bahwa itulah tahun baru kita, tidak. Sekedar untuk menjaga supaya tidak terjerumus. Itu aja. Baik. Maka dalam hal ini saya memanggil kepada kita, ya umat Islam secara khusus, supaya menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian dan tidak mengganggu umat lain. Dan kita punya dasar lakum dinukum waliyadin. Dan jaga akidah kita juga, jangan sampai luntur dan juga sampai ikut-ikutan dalam hal-hal yang bersifat ritual. Kemudian jangan dijadikan tahun baru ini ajang untuk berbuat macam-macam maksiat. Umur itu mahal. Umur itu adalah untuk disyukuri. Yang seharusnya bertambah umur
bertambah taat kita kepada Allah. Ya, betul. Kemudian bertambah kebaikan kita, hidup kita lebih bermanfaat bagi semua orang. Itu tujuan Allah memberikan umur, bukan untuk berpoya-poya, malah merusak badan, malah melakukan hal-hal yang negatif sehingga merugikan diri sendiri dan juga apalagi merugikan orang lain. Sekira itu. Baik, terima kasih ya Buya. Alhamdulillah cukup lengkap penyampaian Buya. Mudah-mudahan kepada pendengar di Facebook, di TikTok, di Instagram dan juga di YouTube bisa mengambil hikmah dari penyampaian Buya kita untuk menyikapi pergantian tahun baru ini yang telah disampaikan oleh Buya kepada kita bersama. Terima kasih Buya. Syukran. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.